Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi Muhammad SAW mendakwai mereka kepada ibadah hanya kepada Allah saja. Wa ra'fati bin nas, dan berbuat baik kepada manusia. Wal ittihad, dan persatuan. Karena ketika itu memang semua masih membangga-banggakan suku. Wa tarkil harb, dan meninggalkan peperangan. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa kita lihat dari dakwahnya, ya. Dan ini juga menjadi pelajaran besar di antara yang menarik belajar sejarah sirah nabawiyah. Yang pertama kita melihat bagaimana inti dari dakwah Rasulullah SAW adalah mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi orang-orang yang faham bagaimana dakwah Rasulullah, tentunya dia mengawali dakwahnya adalah dengan dakwah tauhid. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW yang tadinya dicintai, dihormati, dielulukan karena jujurannya, amanahnya, tapi ketika mendakwahkan tauhid dimusuhi. Orang-orang terdekatnya, pamannya, ya, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy memusuhi beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang kaya, hartanya banyak, yang semasa hidupnya memusuhi beliau. Namanya Abu Lahab. Mendakwahkan tauhid itu berat. Ini yang dialami Rasulullah SAW. Jadi siapa saja yang mendengar cerita dari sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah mengawali dakwah, ya dakwahnya adalah tauhid. Makanya aneh kalau ada orang yang kayaknya berat menyampaikan dakwah ini, ya, karena memang konsekuensi mengikuti Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian juga kita bisa melihat akan adanya orang-orang yang begitu berat move on ya bahasa sininya, meninggalkan kebiasaan lama yang turun menurun diajarkan nenek moyang mereka, bapak mereka. Dengan datangnya Rasulullah, mereka tinggalkan apa? Menyembah berhala. Jadi menyembah berhala adalah sesuatu yang sudah diajarkan jauh sebelum datang Rasulullah, turun temurun diajarkan nenek moyang mereka, tiba-tiba diminta ditinggalkan, berat. Ya. Yang berikutnya di antara keistimewaan atau yang menarik dari belajar sirah nabawiyah, kita melihat bagaimana orang-orang mempertahankan keimanan. Nanti kita akan sedikitnya kita akan cerita bagaimana Ammar bin Yasir, ya, ibunya Yasir, ya, ayahnya, mereka rela melepaskan nyawanya. Mereka demi mempertahankan keimanan mereka. Nyawa taruhannya. Bilal bin Rabah disiksa, diterik panas, ditindih batu, ya, tapi beliau dimerdekakan. Nah kita zaman sekarang nikmat, tinggal menjaga, mempertahankan. Apalagi sekarang kita belajar agama, fasilitasnya Masya Allah, ya, karpetnya empuk, masjidnya nyaman, ada teh anget, ada sarapan, Masya Allah, kadang ada bakso, arem-arem, ya, kurang apalagi kita zaman sekarang belajar agama di atas keimanan. Kita tinggal berdoa kepada Allah, dijaga keimanan kita. Allahumma inna nas'alukal huda. Kita tidak jaga, berbeda dengan orang-orang terdahulu di awal Islam. Mereka kucing-kucingan, ketahuan, bunuh, disiksa. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqad bada'an bid'awati sirran, maka ketika telah diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, kenapa? Khaufan min mufaja'ah, takut mendapatkan serangan yang tidak diketahui. Walam yasma'u, dan juga tidak didengar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara diam-diam, sir,
bahkan ketika itu memiliki base camp tempat berkumpul namanya Arqam bin Abil Arqam.